HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Jurasa Sakti. Marilah memuja Yang Maha Sidih, untuk menyembah Sang Maha Suci. Marilah memuja Yang Maha Saksi, untuk menyembah Sang Maha Bukti. Marilah memuja Yang Maha Sakti, untuk menyembah Sang Maha Wibhuti. Marilah memuja Yang Maha Ari. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Dumogi serta becek dalam lindungan Yang Widih. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Ini 9 tahun Wartam, kami mengusung tema Nawaksara, 9 paparan Hindu milenial. Senang sekali saya Ami Laksani mengantarkan tos kali ini diawali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event Nawaksara dan ngopi-ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan. Menyembah Sang Maha Penyayang, marilah memuja Yang Maha Menang, untuk menyembah Sang Maha Mulia. Marilah memuja Yang Maha Teduh, untuk menyembah Sang Maha Agung. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Parama Kawin. Marilah memuja Yang Maha Dharma, untuk menyembah Sang Mahotama. Tugas kita berkarma dan berkarma, untuk hiasi candi peradaban. Dharma kita goreskan mahacita yang dipetik. Terima kasih Matur Suksema di sela-sela syuting film Manawatama Wartam. Di antara ribuan koleksi pribadi Gede Sura, Museum Hindu mendapatkan 2 donasi buku penting. Kamus Istilah Agama Hindu terbitan 2005 serta Samkhya Yoga terbitan 2022. Sekali lagi, Matur Suksema Bapak Gede Sura karena telah ikut meminyaki bara lentera Museum Hindu tetap percaya untuk Hindu Dharma. Indonesia, singgasana makna dan aksara. Museum Hindu Indonesia, tata adikarya Hindu Dharma. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide Yang widiwasa. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide Yang widiwasa. 9 tahun Wartam sebagai jendela. Hai Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas,
Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring, Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3 sampai 5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring Wartam. Membuka mata, menangkap mata, menjadikan Wartam istimewa. Membuka mata, mengungkap rasa. Event Baksos Nawaksara mengundang Anda join Edu Yatra, sebuah program Tirta Yatra, Dharma Yatra, edukasi on the spot. Di kawasan Pura-Pura Klasik Pejeng Gianyar, Pura Kebo Edan, Pura Penataran Sase, dan Pura Samuan 3, 15 Juni 2000. Membuka mata menuntun jiwa. Membuka mata menuntun jiwa. Membuka mata menuntun jiwa. Dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati. Apa yang lebih cepat dari keinginan? Pastilah pikiran. Maka berhati-hatilah dengan buah pikiran Anda. Jangan menyampaikan berbelit-belit, biar tidak terlalu sulit. Paparkan dengan sederhana agar seperti doa yang tak kehilangan makna. Saya Bapak Wardo, orang tua untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Yang datang dari hati, kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Hai Sobat Hindu Dharma, kita jumpa kembali dalam HOTS Hai TV on the Spot. Hari ini spesial di Pelataran Pura Besakeh. Kami tim Wartam Mabakti Action Week sedang berada di Pelataran Pura Besakeh untuk sembahyang Mabakti bersama serangkaian program Edu Yatra HUT Wartam ke-9 dengan tema Nawaksara. Seperti apa? Kita saksikan dalam Jelajah Tanpa Kata, Menganyam Mozaik Budaya. Sejak awal, Wartam menyuguhkan tradisi 4 gerakan di tiap peringatan ulang tahunnya. Catatlah misal di tahun ke-8 Tri Sulatama, diwarnai event perlombaan, pameran, diskusi, dan bakti sosial. April tahun ini pun sebagai jejak 9 tahun Wartam yang mengambil tema Nawaksara, 9 sifat dan gaya penulisan Wartam. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Ada 4 gerakan dasar yang dikemas dalam Wartam Action Week. Gelar budaya, gelar aksara, gelar lomba-lomba, dan gelar baksos. Gelar budaya meliputi pameran serupa oleh seniman Hindu akademik,
pameran buku klasik oleh 9 tokoh-tokoh Hindu. Gelar aksara, diskusi terbatas redaktur Wartam seputar peran dan makna Hindologi, serta workshop jurnalistik menjadi penulis Hindu. Diikuti gelar lomba-lomba diantaranya lomba coloring, lomba esei, lomba darwan, dan kuis Hinduni, serta gelar bakti sosial, Wartam Goes to School, Eduyatra, dan Baksos Panti Asuhan. Seperti Senin 17 April 2023, 60 rombongan Mabakti Wartam menggenapi program bakti sosial Eduyatra, melakukan persembahyangan, mereresik, dan seperti maknanya, mengadakan ngobrol inspiratif, ngopi on the spot di kawasan Pura Besaki tentang hal-hal yang berkaitan dengan upacara Betara Turun Kabeh. Eduyatra mencoba memberi nilai tambah pada konsep Tirta Yatra, karena perjalanan ke tempat suci ini disertai dengan memberikan wejangan, pendidikan, dan pencerahan kepada seluruh rombongan Mabakti Wartam. Dan usai ngopi di pelataran Kiri Besaki ini, tim Wartam dan tim Reresik melaksanakan tugasnya membersih-bersih sampah seputar pura yang terbagi menjadi 5 grup. Kawasan Besaki yang sudah ditata oleh Pemda memang sudah sangat melegakan. Tinggal sekarang merawat dan menata hati kita untuk tetap menjaga Hindu Dharma bercahaya. Dari pelataran Pura Besaki, kami tim Wartam dan Mabakti Action Week, HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Oke. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Bersama saya Mia Gandewa, ditemani kolumnisnya langsung Bapak Putu Gede Suyoga. Napi Orti, Pak Suyoga. Astem karo becek-beceknya. Becek selalu ya. Nah, gimana kalau kali ini kita mengulas salah satu rubrik Wartam Kosala ya Bapak Asuh. Nah, Pucuk Sanggah Cucuk. Nah, sebagai salah satu pernak-pernik yang sering kita temui pada saat hari suci Nyepi, nah dipasang di depan rumah dalam rangkaian hari suci Nyepi ini tentu memiliki makna-makna simbolis begitu Pak ya. Nah, seperti apa sih dari segi arsitekturnya, kemudian fungsi, makna, sampai juga dengan korelasinya dengan tema besar Wartam kali ini? Langsung saja kita tanya-tanya bersama Pak Suyoga setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani kolumnisnya langsung Bapak Suyoga. Nah, Pak Suyoga, langsung saja kita ulas tentang Pucuk Sanggah Cucuk ini. Nah, kita mulai dari strukturnya dulu deh Pak, dari segi arsitektur Hindunya. Baik, kami ya, jadi pemirsa dimanapun berada terkait dengan tema besar dari majalah Wartam edisi yang 97 ya, edisi Nyepi ini, tulisan di Wartam Kosala ini juga mencoba mengkorelasikan dengan Nyepi ini. Jadi penggunaan salah satu sarana penting utamanya di saat Caru atau Tawur ini adalah Sanggah Cucuk. Nah, seperti itu. Sehingga dipilihlah judul Pucuk Sanggah Cucuk. Tentu menjadi bagian yang penting juga dalam ritus hari suci Nyepi ya Bapak ya, umat Hindu meletakkan sesajen atau persembahan di dalam Sanggah Cucuk ini beserta dengan segahan atau sarana-sarana yang lain. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan makna filosofisnya tuh tentang Sanggah Cucuk ini gimana sih Pak? Nah, kalau yang tadi belum terjawab terkait dengan secara arsitektur, dia bentuknya kan ada segitiga dan ada suku tunggalnya, ada tiangnya tunggal. Nah, secara semiotik bisa kita pahami dia adalah sebuah tanda. Sebuah tanda tentu ada petanda,
ada unsur makna di situ. Nah, dari Sanggah Cucuk ini bentuknya yang segi empat, dasarnya adalah lambang Ibu Pertiwi. Jadi simbol yantra Pertiwi itulah segi empat. Nah, kemudian diwakili oleh bentuk ulat-ulatan bambu ini segi empat. Kemudian ditopang oleh suku tunggal sebagai simbolik yantra vertikal atau konsep kelelakian di situ. Jadi ada sanggam kosmik yang diibaratkan, dimaknai di situ pertemuan antara perusa dengan atau unsur kelelakian dengan unsur keperempuanan. Jadi ada sanggam kosmik. Nah, kosmogoni ini tentu tidak selesai sampai di situ. Nah, jadi kosmogoni tantra dalam konsep mistik perkawinan semesta ini kemudian dilengkapi dengan bentuk sanggahnya yang segitiga. Nah, segitiga adalah simbol api, begitu disebutkan. Di situ ada aksara ang kalau kita kontekkan dengan bija aksara, juga bermakna api. Nah, di sini proses sanggam kosmik atau proses penciptaan untuk kesuburan, untuk paling tidak ada kesadaran baru kan begitu nantinya di kontemplasi di Nyepi ini. Ini diawali di percaruan ini dengan Sanggah Cucuk, sehingga pucuknya inilah yang utama. Artinya penyempurnaan dari proses penyadaran kembali atau proses sanggam kosmik atau sresti ini, proses penciptaan ini dijeda sedikit, kemudian untuk melanjutkan ke proses utpedi atau proses penciptaannya selanjutnya. Jadi ada sresti penciptaan, ada utpedi kelahirannya di situ. Nah, seperti itu dia dikonsepkan secara mistik tantriknya. Secara arsitektur ya bentuknya sederhana seperti itu. Jadi sanggah temporel inilah yang mewakili titik awal. Oke, Nah, terima seperti kasih itu. Pak Suyoga. Ya. Nah, pemirsa, untuk lebih dikuatkan lagi, didukung juga dengan ilustrasi gambar Sanggah Cucuk ya, seperti ini. Nah, untuk salah satu pertanyaan dari pemirsa juga tentunya untuk tata letak nih sekarang Pak. Posisi meletakkan Sanggah Cucuk ini biasanya di depan rumah pada saat hari suci Nyepi. Nah, gimana nih yang baik itu seperti apa Pak? Nah, ada memang sastra menyebut di luar gitu ya, di luaran diletakkan, kemudian disitulah dilakukan diletakkan di di jabal atau di luar daripada kori ya, pintu gerbang ini, kemudian di sisi luar. Nah, prosesi upacaranya dilakukan di situ. Nanti ada satu skutus di situ yang dipersembahkan kepada yang Durga Bucari atau yang Kalabala, Buddha Bala kan di situ. Nah, di situ disebutkan di dalam sastra itu. Jadi setelah melakukan prosesi ada di Natah Merajan kan begitu, sangga kalau Bucarinya, kemudian di Natah rumah sangga Buddha Bucari, atau ada yang disebut Kalaraja juga ada Buddha Raja di situ. Nah, terakhir baru di Lempuh ini. Nah, seperti itu prosesinya. Nantinya baru keluar, lanjut ke desa, dan sampai ke Perempatan Agung Setra kan gitu di akhir dari ritus Nyepi yang panjang dari Kemunian menuju ke Setra. Terima kasih Pak Suyoga. Nah, terakhir nih Pak, nah, kalau seandainya kita tinggal di daerah urban atau umat Hindu lah yang tinggal di luar Pulau Bali ini, atau bahkan di luar negeri, nah bagaimana meletakkan Sanggah Cucuk atau mengaturkan sarana hari suci Nyepi, persembahan hari suci Nyepi, tapi tidak memiliki tata ruang yang seperti Bapak jelaskan tadi? Nah, tata ruang yang dimaksud Natah itu sebenarnya kan ruang-ruang kosong yang memang diposisikan menjadi ruang antara. Kalau ada satu rumah yang di depan itu yang kita konsepkan sebagai Natah rumah. Demikian juga Lempuh kan pasti punya pintu masuk. Nah, itulah dia menjadi titik untuk meletakkan Sanggah Cucuk itu. Nah, kemudian bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi. Tidak harus pas sekali sesuai dengan sastra, karena memang harus adaptif ya. Nah, seperti itu bisa ada dan menyesuaikan ya. Pak ya. Namun secara prinsip itu ada di Lempuh, kemudian diaturkan kepada Buddha atau Durga Bucarinya. Nah, begitu. Terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya pucuk Sanggah Cucuk ini untuk pemirsa gimana Pak? Sederhananya pucuk Sanggah Cucuk dari inti daripada altar yang sederhana ini adalah bagaimana konsep api tadi, Agni juga. Ya, disitulah titik yang simbolik daripada proses sresti
kemudian diberikan jeda sedikit untuk selanjutnya diproses putpeti. Nah, selanjutnya setelah nyepi ya kan mulai tahun baru ini baru disetiti, nah disetitinya berlanjut sampai proses nantinya kembali lagi ke titik nol, berlinang dan begitu. Berputar dari siklus itu, dicocol ke sana kembali. Terima kasih Pak Suyoga. Demikian pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi ngopi kita, ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gadewa, Bapak Putu Suyoga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ini purnama saat sembahyang, memuja Tuhan, menyembah Yang Widiwasa. Ini purnama saatnya sembahyang, memuja Tuhan, menyembah Yang Widiwasa. Pemirsa, demikian tadi program-program untuk mengisi Nawaksara Wartam. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru HTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Salam Nawaksara. Marilah kawan sembahyang purnama, muspadi pura memuja Yang Widiwasa. Duduk bersila, bukalah siwa dwara, biar yang siwa melingga di jiwa raga, biar yang siwa melingga di jiwa raga. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.